Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara semua? Semoga sehat-sehat dan bahagia. Kita akan diskusikan administrasi negara, entrepreneurship, dan pemberdayaan berbasis sumber daya lokal. Nah, saudara, selama beberapa waktu saya keliling di suatu provinsi atau state besar, ya. Luas wilayahnya itu lebih dari 47.803 km persegi dan jumlah penduduknya itu lebih dari 40.665.000 jiwa, ya. Suatu jumlah yang besar. Saya berpikir bagaimana administrasi negara mengelola wilayah seluas ini dan jumlah penduduk sebanyak ini, ya. Apalagi kalau misalnya kita pikirkan bagaimana kalau misalnya wilayahnya lebih luas lagi dan jumlah penduduknya jauh lebih banyak lagi. Dalam sejarah kita mengenal ada setidaknya itu 5 kekuasaan yang berhasil nyaris menguasai dunia, ya. Yaitu yang pertama itu Spanyol kira-kira tahun 1400 sampai tahun 1975-an. Terus Kekhalifahan Ottoman 1299 sampai 1924. Terus dinasti Qing itu 1644 sampai 1912. Disusul kemudian oleh Kekaisaran Prancis 1534 sampai 1980 dan Kekaisaran Rusia 1721 sampai 1917. Saya tidak membaca secara detail sejarah masing-masing. Yang saya baca adalah bahwa di era Kekhalifahan Ottoman itu adalah era kegemilangan peradaban manusia, ya. Manusia dijaga kehormatannya, dihargai harkat dan martabatnya, dan pimpinan kekhalifahan itu sampai juga bertanggung jawab kalau misalnya ada kuda yang terperosok karena kekhalifahan tidak membangun infrastruktur jalan yang bagus. Sedemikian detailnya, ya. Era itu juga ada penemuan-penemuan yang melegenda hingga dipakai sampai sekarang. Misalnya pendidikan tinggi teknik, terus penemuan di bidang astronomi, geografi, kedokteran, dan militer, ya. Dan banyak lagi penemuan-penemuan yang lain. Nah, kita pikirkan, ya, kira-kira bagaimana administrasi negara mengelola wilayah yang sangat luas itu. Sedangkan waktu itu seperti juga sebenarnya era sekarang, musuh-musuh itu seakan-akan siap menerkam, ya. Misalnya apakah dengan pemberian otonomi atau kewenangan kesatuan-satuan wilayah di bawahnya, jadi desentralistis ataukah sentralistis. Ini akan menjadi bahan diskusi yang sangat menarik, ya. Jadi banyak sebenarnya bagian-bagian dari administrasi negara itu menjadi diskusi yang tidak henti-henti begitu, termasuk misalnya bagaimana rakyat di wilayah itu mampu mencapai kesejahteraan dan bagaimana kontribusi negara, ya.
apa peran negara untuk mereka. Nah, saya memikirkan perihal yang umum disebut sebagai entrepreneurship atau kewirausahaan dan pemberdayaan. Nah, konsep ini bisa diterapkan di suatu negara yang luas agar rakyat itu masing-masing mandiri, mampu survive, mampu hidup, dan mampu hidup lebih baik di tengah tantangan-tantangan yang luar biasa begitu, ya. Apalagi misalnya jika tidak diganggu oleh oknum-oknum misalnya. Apalagi misalnya jika juga dibantu, difasilitasi oleh negara. Kita memikirkan apakah entrepreneurship dan pemberdayaan masyarakat itu bisa diterapkan dalam jangka waktu lama, di era yang lalu hingga sekarang. Nah, kita melihat saudara bahwa ada ide-ide yang munculnya itu betul-betul dari masyarakat, ya, di daerah-daerah, dan ide itu asli, ya, asli muncul dari masyarakat, kemudian menjadikan masyarakat itu survive di tengah berbagai guncangan, ya. Apakah guncangan krisis ekonomi atau misalnya guncangan pandemi, ya. Beberapa diantaranya itu masyarakat membentuk, saya menyebutnya itu desa-desa khusus yang di situ ada kegiatan ekonomi kreatif, ya. Di situ ada survivalitas masyarakat, ya. Di situ ada inovasi, di situ ada novelty. Misalnya kita mendengar ada desa penghafal Al-Quran, ada desa Inggris, di mana desa di Jawa, ya, salah satu desa di Jawa, mungkin sekarang sudah menjadi beberapa desa itu, sehari-harinya menggunakan bahasa Inggris, ya, untuk semua kegiatan, termasuk UMKM, usaha mikro, kecil, menengah di desa tersebut menggunakan bahasa Inggris. Kegiatan sosial sehari-hari sampai kondangan itu juga menggunakan bahasa Inggris, ya. Terus ada desa Arab, ya. Ini juga sama, sehari-hari di desa itu menggunakan bahasa Arab, ya. Bahasa pergaulan, bahasa pengantar, bahasa komunikasi, bahasa interaksi sosial sepenuhnya menggunakan bahasa Arab, dan yang dipakai itu bukan bahasa Arab yang apa istilahnya itu dalam tanda kutip bahasa Arab pasar gitu, tapi bahasa Arab baku, ya. Terus ada desa tanaman hias yang sebagian besar penduduknya itu berbisnis tanaman hias. Ada perputaran uang yang sangat besar di desa ini. Ada banyak lagi contoh-contoh yang lain, saudara, ya. Ada misalnya itu desa emas, desa perak, desa Batu Mulia, ya. Ada desa wisata hutan, ya. Ada desa wisata malam ini. Barangkali kalau belum ada bisa diadakan, ya. Ada desa Tempo Dulu, ya, di mana di situ penuh barang-barang Tempo Dulu, sedikit saja barang-barang yang tempo sekarang, ya. Ada desa keramik, ada desa gerabah, ada desa gelas, ada desa kristal, ada desa ukir, ada desa minyak kelapa, ada desa batik, ada desa kerajinan kuningan, ada desa pandai besi atau blacksmith, ada desa stainless steel, ada desa kurma, ada desa telur bebek organik, ya. Ada desa anggur, di mana di situ itu dibibitkan anggur, ditanam anggur, sampai juga pengolahan anggur, ya. Ada desa keripik,
macam-macam keripik dibuat di situ. Keripik kentang, keripik apel, keripik nangka, keripik wortel, keripik buah-buahan, keripik sayur-sayuran, ya. Ya, asal bisa dibuat keripik, maka akan dibuat keripik di desa itu. Ini saya kira luar biasa. Ada desa padi, ada desa tempe, ada desa tahu, ada desa kerupuk. Nah, kerupuk ini berbeda dengan keripik ya. Kalau keripik itu asli dari suatu tanah, dari buah-buahan atau sayuran yang dipotong-potong kemudian digoreng, kira-kira begitu. Tapi kalau kerupuk tidak demikian. Ada desa roti, oh ya sudah. Ada desa coklat, wah desa makanan-makanan ini, ya. Ada desa bengkel, ada desa pencak silat, ya. Ada desa gamelan, ada desa renang, ada desa pingpong, ada desa badminton. Saya kira di waktu yang tidak terlalu lama, insya Allah ini tidak terlalu lama, itu insya Allah saya kira akan muncul misalnya desa dinamo, ya. Terus desa motor listrik, desa mobil listrik, desa trading saham, ada desa tambang uang kripto, ya. Ada desa perdagangan digital, ada desa youtuber, ya, atau kreator konten. Saya kira kreativitas akan muncul terus-menerus sampai kemudian masyarakat memang betul-betul menunjukkan survivalitasnya. Masyarakat menunjukkan kedaya tahannya, ya. Lalu kira-kira tugas administrasi negara itu apa, ya. Saya lantas kemudian terpikir yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Sung Tulodo ing Madya Mangun Karso Tutwudi Handayani, ya. Kayaknya ini relevan, ya. Jadi negara itu misalnya melalui BUMN dan atau BUMD memberikan contoh yang baik. BUMN yang sehat itu atau BUMD yang sehat memberikan contoh yang baik untuk UMKM dan usaha-usaha besar yang dibuat oleh masyarakat. Terus ing Madya Mangun Karso, negara dan aparatnya itu mencetuskan ide untuk membangun kemauan perbaikan, ya. Dan Tutwudi Handayani itu memberikan dorongan ke arah perbaikan terus-menerus, kaizen, ya. Terus juga tentu administrasi negara itu harus protecting, ya, melindungi, membela kepentingan masyarakat, ya. Enabling, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Terus empowering, ya, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah yang nyata, ya, dengan menampung berbagai masukan dari rakyat, menyediakan sarana prasarana yang diperlukan. Terus enhancing, ya, meningkatkan kapasitas individual, kelompok dan masyarakat, capacity building, ya. Terus facilitating, memberikan kemudahan-kemudahan, tidak boleh menyulitkan gitu, ya. Nah, secara real yang bisa dilakukan itu misalnya adalah meningkatkan knowledge, skill dan attitude. Para warga desa itu misalnya diberikan pendidikan dan latihan, ya. Diberikan tambahan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Yang kedua juga memberikan bantuan modal, ya. Yang ketiga menyediakan infrastruktur, prasarana atau modal publik, ya, public capital. Misalnya saja jaringan listrik, jaringan internet, jalan, jembatan dan lain-lain, ya. Kita tahu bahwa infrastruktur itu kan terbagi menjadi beberapa kelompok, di
Di antaranya infrastruktur air, infrastruktur transportasi, infrastruktur energi, infrastruktur bangunan, infrastruktur pengolahan limbah itu ya. Ini wajib disediakan oleh pemerintah, oleh administrasi negara. Terus juga menyediakan kelembagaan yang mendukung ya. Misalnya saja kelembagaan keuangan yang selama ini merugikan rakyat, merugikan masyarakat, menjerat rakyat itu harus dimusnahkan ya. Sementara kelembagaan keuangan yang baik, yang mensejahterakan rakyat ya, itu dibuat dan didukung oleh pemerintah ya. Saya kira pendirian lembaga-lembaga ekonomi syariah di tanah air itu patut untuk didukung. Terus juga memberikan kemudahan berusaha, perizinan, sertifikasi dan pembinaan. Ya, ini semuanya itu harus dilakukan terus-menerus. Saya ingin menggarisbawahi terkait dengan protecting itu, saya yakin pemerintah suatu negara itu mampu, misalnya saja itu memberikan batasan ya barang-barang impor ya. Kira-kira dengan pembatasan barang impor berarti juga melindungi keberadaan industri dalam negeri, melindungi para petani, melindungi para peternak ya. Saya yakin di desa-desa saudara juga mempunyai sumber daya yang bisa dikembangkan. Ini tergantung pada inovasi, kreativitas, novelty, dan pemikiran saudara semuanya. Saudara bisa bermusyawarah di antara warga desa untuk membuat suatu kegiatan yang positif untuk pemberdayaan masyarakat ya. Di kota-kota juga seperti itu. Saya melihat di satu kota di Jawa Timur itu masyarakatnya mengembangkan kemampuan sesuai dengan potensi di kampung atau di kota tersebut. Demikian saudara-saudara, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.